Nah, sekarang kita mau campurin dulu nih si gula, masukin aja ke dalam. Kemudian di sini ada si swallow agar-agarnya. Kemudian ini juga Nutrijel, jelly powder. Jadi kita gabungin aja semua. Nih, kita aduk dulu ya. Oke, terus sekarang kita langsung didihin aja sama air. Nah, di sini aku pakainya air mateng ya. Kita masukin aja. Kita biarin dia sampai mendidih. Nah, teman-teman, biar lebih cepat matangnya, kita boleh pakai apinya yang agak kenceng ya. Nah, ini jangan lupa diaduk-aduk. Kayak gini sampai dia mendidih. Nah, ini teman-teman udah mendidih, kita biarin dulu dia mendidih sekitar 1 menit lah ya. Kenapa? Supaya nanti si agar-agarnya tuh nanti hasilnya jadi lebih set. Nanti dia lebih cepat bereaksi ngesetnya kalau misalnya kita didihinnya agak ditunggu gitu ya. Udah sekitar 1 menitan, sekarang kita bisa matiin. Nah, ini selasihnya boleh dimasukin aja, diaduk. Selasihnya terserah teman-teman ya, mau misalnya tambah lebih banyak, itu boleh-boleh aja. Jadi selasih ini nanti dia bakal cantik gitu di dalam, dia bakal ada kayak bintik-bintik selasihnya, itu cakep banget buat dijadiin kayak tambahan lapisan kaca dari si buah-buahannya ini. Nah, ini kan tadi udah mendidih kan, kemudian sekarang kita mau masukin dulu ke dalam cetakan, tapi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak supaya si buah-buahannya ini bisa nempel sama pudingnya dulu nih di bagian dasarnya. Nah, sekarang kita mau masukin si buah-buahannya. Ini terserah kalian mau didekornya kayak gimana. Tapi kalau misalnya biasanya aku taruhnya stroberi dulu, seperti ini. Jadi yang belahannya ini kita taruh di bagian bawah. Ini masukinnya pelan-pelan aja. Kreasinya terserah aja maunya kayak lebih banyak stroberi atau lebih banyak buah yang lain gitu. Jadi kita mesti cepet-cepet taruh juga nih sebelum si pudingnya udah ngeset. Karena kalau udah set udah susah kita masukinnya. Nah, kemudian aku akan taruh si kiwinya. Terserah nih mau ditaruhnya di sebelah mana. Ini disebar aja. Ini aku mau tambahin bagian tengahnya karena yang tengahnya belum kena. Nih bagian tengahnya di bagian sisi sini ini juga harus kena sama pudingnya. Gini ya. Kita taruh aja semua. Terus di mix lagi sama si mangga. Di sini kalian mau pakai jeruk, mau pakai mangga, mau pakai buah-buahan yang lain itu terserah ya. Ada juga jeruk kaleng itu juga enak. Itu bisa buat jadi warna-warna kuning juga kalau nggak mau pakai mangga. Jadi jangan lupa di bagian layer yang pertama ini kalian harus taruhin semua buah-buahannya dulu. Jadi jangan semuanya numpuk di dalam satu. Jadi warnanya jadi stroberi semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya semua bagian kacanya udah diisi sama buah-buahan, baru kalian boleh tebar yang lain. Tapi jangan sampai nanti ada bagian kaca yang nggak kena sama buah-buahannya. Nah, kalau misalnya dia memang udah ketutup semua nih yang bagian kacanya, baru kita boleh sebar yang lain. Tuh, dipenuhin aja. Jadi teman-teman semakin banyak buah yang kita taruh itu semakin menarik dan juga pas dipotong tuh bagus layernya tuh kayak banyak gitu loh buahnya. Jadi jangan terlalu sedikit juga ya. Oke, ini buahnya udah taruh semua. Sekarang kita mau taruh lapisan kacanya lagi. Oke, sekarang semuanya ditutup. Kayak gini ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kalau misalnya dia ada yang di atas lapisannya itu boleh didorong. Karena ini kan masih cair, jadi masih aman nih kalau misalnya kita mau dorong, kita mau tumpukin dia gitu. Nah, jadi kita masukin aja semua ke dalam. Nah, sekarang yang lapisan kacanya ini udah, kita akan dinginkan dulu, tapi teman-teman tidak boleh dinginkan di dalam kulkas. Kenapa? Jadi nanti pastinya bagian atas itu akan basah. Karena kan ada pengembunan dari kulkas gitu ya. Kalau misalnya dia basah, nanti lapisan yang kedua kita taruh, nanti dia nggak mau nempel. Jadi kadang kalau misalnya kalian potong terus udah gitu ada lapisan yang terbelah gitu ya, itu biasanya karena dia memang nggak nempel, biasanya ditaruh di dalam kulkas jadi ada lapisan airnya. Nah, itu yang bikin nanti dia nggak menempel antara layer yang satu sama yang lainnya. Di suhu ruang aja atau di suhu AC boleh, mau pakai kipas angin boleh, asal nggak di kulkas. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pembuatan lapisan susunya dan juga koko pandan. Sambil kita nunggu si lapisan kacanya ini keras, kita mau langsung bikin aja si lapisan vanila. Nah, di sini ini juga ada agar-agar powder, kemudian ada Nutrijel, ada juga maizena. Nah, maizena ini nanti tujuannya supaya pudingnya jadi lebih
kokoh, nggak cepat berair, dan teksturnya juga nantinya jadi lembut. Kemudian di sini ada susu kental manis. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai susu kental manis, itu juga boleh pakai gula. Itu boleh banget ya. Cuman kalau susu kental manis kan dia jadi lebih kayak creamy gitu. Kemudian di sini ada garam dan juga ada vanilla ekstraknya di sini. Kemudian ini aku pakai koko pandan. Di sini juga kalian boleh ganti, misalnya kalian mau yang rasa melon, sirup melon, atau sirup stroberi, apapun lah boleh ya, ini terserah aja. Sekarang untuk agar-agarnya maizena kita semua taruh aja di dalam. Begini ya, masukin aja semuanya. Garam. Nah ini kita aduk-aduk dulu, biar dia rata ya, biar dia kecampur semua. Ini masih belum dinyalain ya. Jadi kompornya belum dinyalain sama sekali. Oke, sekarang ini susunya aku mau tuangin dulu. Tuangin dikit aja dulu, nggak usah semuanya. Jadi kita mau aduk dulu dia. Kayak gini ya, diaduk rata dulu. Ini udah rata nih. Sekarang kita langsung masukin aja semua. Nah, sekarang kita mau masukin juga susu kental manisnya. Sekarang kita nyalain apinya, mau dibesarin juga nggak apa-apa ya, karena kita memang butuh dia cepat untuk mendidih sih. Nggak usah terlalu lama mendidihnya, nanti lama banget gitu kita nunggunya. Jangan lupa untuk selalu diaduk, karena kalau nggak, nanti dia bakal ada gosong gitu loh di bagian bawahnya. Terus kalau misalnya kalian mau ngaduk, itu menggunakan whisk, kayak gini nih. Jadi pakai whisk aja, supaya nanti dia kecampur semua. Kayak nanti kita bakal tunggu sampai dia mendidih. Nah ini kalau misalnya dia udah mulai berbusa kayak gini ya, berarti dia udah mulai panas kan. Apinya dikecilin ya, karena kalau misalnya tetap apinya besar gitu nanti dia bisa cepet gosong juga. Jangan lupa tetap harus diaduk. Nah ini kan udah mendidih nih. Dia udah keluar busa-busa buihnya gitu. Udah mendidih kayak gini. Oke, kita tunggu sebentar lagi, sekitar 1 menit kita aduk aja. Supaya nanti si agar-agar sama gelnya tuh jadi aktif gitu. Kalau misalnya dia sampai mendidih. Oke, ini udah ya. Kita matiin. Nah, kayak gini. Kemudian kita akan bagi dua. Jadi ada lapisan vanila dan juga nanti ada lapisan dari si koko pandannya ini. Nah, ini mau ditimbang dulu, kita bagi dua biar sama rata. Jadi untuk layernya masing-masing tuh kurang lebih 600 gram ya. Untuk vanila dan juga si stroberinya ini. Untuk yang vanila, ini kita mau tambahin si vanilla ekstrak kayak gini biar dia wangi vanilanya lebih keluar. Diaduk aja. Kalau misalnya memang masih panas, itu dia pasti akan berbuih kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mulai dinginkan, ntar buihnya bakal pelan-pelan hilang. Jadi nggak apa-apa, ini lumayan sambil didingin-dinginin ya, biar nggak terlalu berbusa dan nggak terlalu panas ketika kita masukin ke puding kaca yang tadi. Jadi sambil diaduk-aduk kayak gini. Ini untuk yang vanila. Sekarang untuk yang koko pandan, kita masukin aja. Diaduk lagi ya. Nah nanti pelan-pelan juga si bubble-nya ini dari susunya karena dia panas. Ntar lama-lama dia pasti akan turun dan hilang. Ketika kalian mau masukin, mau digabungin nih layernya supaya dia nanti jadi lebih nempel, ngeresep ke dalam gitu ya. Ini jangan lupa ditusuk-tusuk dulu nih si puding kacanya ini. Jadi ini ngebantu supaya si lapisan putihnya itu nempel masuk ke dalam adonan si kacanya. Tuh ditusuk-tusuk aja dikit, nggak usah dalam-dalam, dicukup di bagian atas aja. Oke. Nah ini pudingnya, puding lapisan vanilanya ini harus didinginkan dulu nih. Jadi supaya nggak terlalu panas ketika kita masukin ke dalam puding kaca. Jadi nanti puding kacanya juga nggak kepanasan, nanti dia bisa pecah gitu ya lapisannya. Jadi kita biarin, kita sambil aduk-aduk aja kayak gini. Dan kalau misalnya kita mau masukin itu harus layer per layer. Jadi layernya sedikit dulu baru nanti ditaruh lagi gitu. Jangan semuanya langsung dimasukin. Oke, ini udah mulai agak dingin ya. Sekarang kita mau masukin layernya ke sini. Tapi pelan-pelan aja. Ya pelan-pelan aja. Kita tes dulu nih. Oke, berarti dia nggak turun nih, nggak lumer gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, berarti kita boleh lanjutin. Tapi tipis-tipis dulu aja layernya. Oke, ini kan dia masih ada bubble udaranya ya kan. Nah ini kalau bisa kita hilangin nih si bubble-nya ini. Supaya nanti nggak terlalu banyak udara. Nah nanti udara ini juga bisa bikin pudingnya nggak nempel satu sama yang lain gitu. Karena ada udara di dalamnya. Puter-puter aja kayak gitu, lama-lama juga dia hilang. Nah oke, kalau misalnya kita dinginin terus masih ada bubble kayak gini nih. Ini kan sekarang kita mau masukin layer kedua. Boleh loh ini ditusuk-tusuk aja. Jadi si bubble-nya ini kayak pecah.
Dan nanti bisa diisi sama adonan puding selanjutnya. Kalau misalnya di atasnya udah set kayak gini, ini udah bisa kita layerin yang kedua ya. Cuman ini udah mulai keras, jadi kita mau panasin lagi di dalam panci. Kita tuang aja. Kayak gini, terus nanti kita panasin lagi sampai dia lumer kayak awal ya. Nah, ini udah cair lagi ya. Sekarang kita mau masukin. Ini langsung kita layer aja semuanya. Nah, ini sekarang kan ada bubble-nya di atas, tetap kita keluarin. Yes, kita keluarin kayak gini. Nah, sekarang kita juga biarin aja dia dingin di suhu ruang dulu. Nanti kalau misalnya udah dingin, kita akan plastik wrap, kemudian baru kita simpan di dalam kulkas.